orang kalau sudah berdusta dengan niat manipulatif, itu suka ada perasaan bersalah. Bapak Ibu, jujur itu apa? Jujur itu apa? Pasti jawabnya tidak berbohong. Jujur, nah ya. Jujur itu di dalam Mu'jam Mufradat Al-Quran, jujur itu mu Arabnya mu Indonesianya. Indonesianya. Jujur itu kesesuaian antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kesesuaian antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ini dalam Mu'jam Mufradat Al-Quran. Itu definisinya. Jadi jujur itu kesesuaian antara hati, pikiran, dan perbuatan. Nah, itu namanya jujur seperti itu. Ada kesesuaian. Ya. Ustadz Aan udah makan? Sudah. Dan memang antara kenyangnya Ustadz Aan, memang sudah gitu. Ustadz Aan sudah makan? Belum. Ya. Baru sekarang belum, baru tadi pagi Ustadz. Ya, tadi sarapan kan, misalnya ini di luar Ramadan. Nah sekarang mah belum. Jadi antara ucapan, perbuatan, pikiran, hati itu ada kesesuaian. Nah itu jujur. Ya gitu, jujur. Kalau hatinya mengatakan putih, ya putih. Kalau hatinya mengatakan, pikirannya mengatakan merah, ya merah gitu. Ya, itu aslinya jujur. Ya, bahwa ada saat jujur itu dimodifikasi untuk sebuah kebaikan, bisa saja itu terjadi. Ya, ketika istrinya Ustadz Aan teh bikin kolak, ya, kolak waluh, labu, ya. Sebenarnya Ustadz Aan teh senangna kolak pisang. Begitu disodorkan kolak labu, ya manggilnya bebeb apa mama? Ngaku nah. Oh Umi, oh my God. Nah jadi Umi berarti dia manggilnya Abi dong. Oh ya Abi ya. Nah, gini Abi ya. Kalau si Umi teh nyodorin kolak labu, sebenarnya hati kecilnya Ustadz Aan mah pengennya kolak pisang. Tapi begitu disodorin ya, Ustadz Aan bilang, "Makasih Umi, ini yang ayah tunggu-tunggu." Yang baik sarwa lah. Kamu mah nu kitu we jadi urusan sih. Nah. Dalin ayat Quran atuh. Nah. Masih. Bu, sebenarnya Ustadz Aan teh berdusta ya. Tapi pertanyaannya itu untuk memanipulasi apa untuk menghargai? Nah, jadi Anda perlu tahu yang namanya dusta itu tidak sesuai pikiran, hati, dan omongan untuk memanipulasi. Paham? Jadi ketika kita antara pikiran, hati, lisan tidak sesuai, tapi nawaitunya manipulasi, itu apa? Dusta alias kebalikan dari jujur, berarti tidak jujur. Nah dengan demikian, ada saat kita tidak jujur tapi tidak dikatakan salah karena niatnya menghargai. Jadi yang dosa itu ketika niatnya memanipulasi. Gitu, memanipulasi. Seperti tadi, Ustadz Aan teh bohong sebenarnya ke istrina. Nah ini yang ayah, yang Abi tunggu sejak Ramadan tahun kemarin. Ini yang Abi tunggu sejak Ramadan tahun kemarin. Tapi tujuannya menghormati, menghargai upaya istrinya. Maka omongan yang tidak sesuai dengan hatinya tidak diniatkan sebagai memanipulasi. Tapi diniatkan untuk menghargai.
maka itu masih dibenarkan gitu. Nah, jadi ketika hati, pikiran, ucapan sejalan, nah itu namanya jujur. Ibu bapak, sebenarnya fitrahnya manusia itu jujur. Fitrahnya manusia itu jujur. Ya. Buktinya apa? Ketika kita berdusta, siapa yang paling duluan mengatakan, ini teh dah salah, ini teh dah dusta? Hati siapa? Hati kita. Makanya aslinya manusia itu tercipta jujur. Itu sebabnya orang kalau sudah berdusta dengan niat manipulatif, itu suka ada perasaan bersalah. Ya, tapi ketika berdusta untuk menghargai, untuk menghormati, kita tidak merasa berdosa. Ustadz Aan berbohong kepada istrinya, dia tidak merasa bersalah. Dan nawaitunya benar, untuk menghargai. Tapi kalau Ustadz Aan berbohong kepada istrinya, memanipulasi, pasti ada perasaan bersalah. Gitu. Jadi dengan demikian, aslinya manusia itu jujur. Nah, Nabi pernah berkata kepada Wabisoh, dia bertanya tentang sesuatu. Ya Wabisoh, istafti qalbaka, wastafti nafsaka. Wabisoh, kia. Jadi Wabisoh teh bingung, ini teh salah apa enggak, ini teh jujur atau enggak ya. Kata Nabi, Wabisoh gini, istafti qalbaka, tanya hatimu, tanya jiwamu. Albirru matma'annat bihi ilaihin nafs. Kalau kamu benar, jiwamu tenang. Wal ith mahaka fin nafsi wa taraddada fis sodri. Tapi kalau itu salah, pasti jiwamu tidak tenang. Jadi gini, Wabisoh itu bertanya tentang ini teh baik apa buruk ya. Kayak contoh gini, tadi kata Ustadz Aan teh, saya bohong ke istri ini benar apa salah ya? Nah, Wabisoh, ya Rasulullah, saya teh benar apa salah? Gini, istafti qalbaka. Wabisoh, tanya hatimu. Kalau menurut hatimu yang kamu lakukan itu membuat kamu tenang, itu benar berarti. Tapi kalau menurut hatimu itu adalah pengkhianatan dan membuat kamu gelisah, berarti itu dosa bagimu. Kira-kira Ustadz Aan kalau berbohong kepada istri karena ingin menghargai istrinya, Ustadz Aan tenang tidak? Tenang. Padahal bohong kan? Nah, berarti benar. Paham Bu? Iya. Berarti benar. Karena jiwa kita ini benar saya berbohong. Tapi demi kebaikan anak. Demi kebahagiaan istri. Ibu kan sok bohong sama anak. Mama mau beli HP. Uang dari mana? Mama gak punya uang. Tapi ibu gak gelisah. Maksudnya udah HP yang ada aja yang jadul. SD kelas 3 yang HP halus. Nah gitu. Berarti ibu bohong kan? Tapi ibu tenang karena dan niatnya ngadidik. Gitu. Ya. Jelas Bu? Nah, jadi sementara ini ibu boleh bohong sama suami. Boleh asal jiwa kita Jadi ciri kata Nabi, berbohongmu itu tidak mengandung dosa. Apa kata Nabi? Matma'annat ilaihin nafsu. Jiwamu tenang gitu. Ya. Mah, kata istri, kata suami teh. Ada uang gak untuk piknik? Uang dari mana? Padahal ibu punya simpanan emas. Duka 2 kilo, duka 3 kilo. Nah, tapi ibu berbohong begitu karena tahu mun ibu punya uang, suami teh sok foya-foya. Paham Bu? Sisa balanja, we mama mah. Duka aya 200.000, duka 300.000. Cek suami teh, teu bisa piknik atuh. Nya henteu. Bu, tapi ibu niatnya karena style suami ibu teh boros.
Jadi Ustadz, boleh nggak kita bohong sama istri kalau istri kita boros? Jawab. Ibu boleh nggak? Kalau niat, misalnya istri bapak teh boros pisan. Ya, kata bapak teh, mah dibatasi belanjanya. Papa untuk sekarang teh tidak ada bonus. Padahal ayah bonus teh disimpan di tabungan anak-anak, disimpan di tabungan sekolah. Berarti bapak bohong. Tapi itu ma'annat bihi nafsuk. Hatimu tenang karena saya mah bukan memanipulasi istri, tetapi berjaga-jaga bisi satu saat butuhkan. Jadi ibu sok bohong sama suami? Sering? Merasa dosa? Nah. Kenapa tidak merasa dosa? Karena tidak bermaksud khianat. Benar nggak Bu? Nah, jadi sekarang ibu tahu ilmunya. Kapan dosa itu, kapan bohong itu dosa? Kalau sifatnya manipulasi. Dan kitanya juga nggak tenang. Tapi kalau kita tenang, berarti bohong kita ini demi kebaikan. Gitu. Jelas? Nah itu kata Nabi, ya wabisota istafti qalbaka wastafti nafsaka. Wabisoh bingung, ini teh benar apa salah, benar apa salah. Sok we tanya hatimu. Tanya nuranimu. Kalau dengan omongan itu, dengan kelakuan itu yang menurut kamu membuat kamu tenang, ya tidak ada masalah. Gitu. Mah hari kita udah ngeluarin zakat belum? Sugan teh ayah ngeluarin. Jadi belum. Ya sugan mama teh udah ngeluarin. Maksudnya supaya kan suami ibu pedit pisan supaya manehna teh kun. Bu ari zakat 2 kali salah enggak? Enggak, berarti yang keduanya sedekah. Istri saya teh sudah zakat, dia masuk zakat. Dan istri saya tahu kan suaminya juga aku teh pedit pisan. Udah zakat belum? Sugan teh kamu udah. Saya teh jadi we zakat. Tah, zakat saya teh sodako. Padahal udah dikeluarin sama istri. Biar istri saya sayang sama saya. Suami saya teh pedit pisan cik atau sini berbagi gitu. Jadi mun suami ibu pedit, suruh dia dermawan. Bohongi we. Kan untuk kebaikan. Ayah, mama teh belum ngeluarin zakat, ayah sedekah tuh. Keluar sedekah gitu. Nah itu Bu. Jelas Bu, Pak bedanya? Kalau dosa itu sesuatu yang maha kafin nafsi wataroddada fis sodri. Suatu yang membuat jiwamu itu tidak tenang. Ya gitu.